Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, dalam salah satu bukunya, Selamat Panjang Umur, Pak Andar Ismail mengisahkan tentang 3 orang tukang batu. Jadi ada 3 orang pekerja yang sedang memasang batu tembok sebuah gereja yang megah. Nah, pada mereka semua diajukan satu pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Anda lakukan? Pekerja yang pertama berkata, saya sedang memasang batu. Lalu pekerja yang kedua mengatakan, saya sedang mencari nafkah. Lalu pekerja yang ketiga berkata, saya sedang membangun gedung di mana nanti banyak orang akan datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jawaban ketiganya sepertinya sama-sama benar, tidak ada yang salah. Namun apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah bagaimana cara pekerja yang ketiga memandang pekerjaan tersebut bukan hanya sebagai sekedar meletakkan batu atau sekedar mencari nafkah, tetapi dia melihat pekerjaan yang sedang dilakukan sebagai sesuatu yang berdampak besar bagi sesama, bukan hanya untuk dirinya. Dia memandang pekerjaan itu jauh lebih luas ke depan dan ada visi yang sedang ia lihat dan kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita hari ini Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan kehidupan kita masing-masing dengan seksama, agar kita menjadi orang yang arif dan bukan orang yang bebal. Dan bagaimana bisa memiliki kehidupan yang demikian? Itu bisa dimulai dengan menjauhi hal-hal yang buruk dan merugikan diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Contoh yang disampaikan dalam bacaan kita adalah seperti mabuk anggur. Ya, orang yang mabuk tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga menyampaikan kepada kita di dalam bacaan hari ini bahwa sesungguhnya ada banyak kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita meneladani kehidupan Kristus. Dia hanya hidup di dunia ini 3,5 tahun kurang lebih. Tetapi kehidupan yang begitu singkat menjadi sebuah kehidupan yang berkualitas dan memberkati orang lain. Nah, saudara, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kata perhatikanlah dalam bahasa aslinya punya makna kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengambil keputusan yang penting. Sedangkan kata seksama yang digunakan di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya memiliki makna ketepatan yang tinggi, yang berarti benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Apa sih yang bisa kita simpulkan, saudara-saudara? Bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak boleh sembarangan memakainya. Hidup ini bukan hanya karena hari, tetapi hidup yang kita jalani harus karena arti. Hidup yang kita jalani sebagai anak-anak Tuhan bukanlah hidup kita sendiri, tetapi hidup yang menjadi milik Kristus. Karena itulah
Paulus mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang demikian. Caranya adalah, mari kita sering meneliti hidup kita masing-masing. Dan kita menjalani kehidupan ini dengan sebuah kesadaran penuh. Sepanjang hari yang kita lewati, hal buruk apa yang kita lakukan, hal baik apa yang kita lakukan. Kalau saya hidup menjadi seorang istri, saya hidup menjadi istri yang seperti apa? Menjadi seorang suami, saya hidup sebagai seorang suami yang bagaimana? Menjadi seorang anak, saya jadi anak yang seperti apa? Menjadi seorang bos, menjadi seorang karyawan, saya hidup seperti apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Di dalam ayat yang ke-16 bagian A, Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kata waktu yang dipakai oleh Paulus dalam ayat 16a ini adalah kairos, yang menunjukkan tentang waktu yang tidak bisa diulang, kesempatan yang tak akan bisa terulang kembali. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, kata waktu itu ada dua. Kronos yang memiliki arti urutan, kronologi. Bulan, tahun, hari, jam, menit. Tapi Paulus mengingatkan kita pada penggunaan waktu kairos. Dalam setiap hari yang kita jalani, ada hal-hal yang tidak akan bisa kita ulangi lagi. Karena itulah mari kita pergunakan hari-hari kehidupan kita ini dengan baik dan bertanggung jawab. Di dalam ayat 16b, Paulus mengungkapkan alasannya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis selalu akan mengincar dan mengintai kita. Dia akan mencoba mengacaukan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh arti di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terhitung mulai hari ini, masih ada 357 hari yang akan kita jalani. Seperti apa kita mau menjalaninya? Mari kita menjalaninya dalam sebuah kesempatan yang penuh makna, yang penuh arti, yang tak akan terulang kembali. Sehingga saya tak akan menyia-nyiakan setiap hari dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan lebih bermakna, berarti baik di hadapan Tuhan maupun bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.